Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja-puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas amal-amal buruk dan dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan rezeki berupa hidayah, maka tidak ada manusia yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan dalam kesesatan, tentunya tidak ada yang bisa memberinya petunjuk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak, yuslih lakum a'malakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dan memperbaiki keadaan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, ya sungguh telah mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya, kemenangan yang agung. Amma ba'd, falhamdulillah alamin. Kembali kita bersyukur atas nikmat Allah dengan disampaikannya kita kepada bulan yang atau kepada di subuh ini, sehingga kita bisa sholat berjamaah dan duduk dalam majelis ilmu. Kita saat ini berada di akhir bulan Sya'ban. Ya, kita menunggu hari-hari yang dekat dengan bulan Ramadan. Bulan yang kita harapkan Allah menyampaikan usia kita ke sana, dan kita berharap Allah memberikan taufik, ya, karena sampainya usia seseorang di bulan Ramadan pada hakikatnya adalah sebuah rezeki yang sangat besar, ya. Sebagaimana mungkin kami pernah sampaikan bahwa ada dua orang yang masuk Islam yang disaksikan oleh Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, datang ke Nabi SAW untuk masuk Islam. Lalu kemudian salah seorang dari mereka memiliki semangat yang jauh lebih tinggi dalam berislam. Kemudian ketika ada tawaran untuk berperang, dia ikut berperang, lalu meninggal syahid, meninggal dalam kondisi yang menjadi cita-cita seorang muslim sejati. Meninggal dalam syahid adalah meninggal dalam puncak keislaman, meninggal yang ketika darahnya menetes maka diperlihatkan tempatnya di surga, ya. Gugur dalam sebuah medan peperangan yang dengannya Allah akan bebaskan dia dari fitnah kubur, tidak akan ditanya di kubur orang yang mati syahid, dan juga dia diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Ya, itu diantara keberuntungan mereka yang meninggal syahid dalam syahid yang benar, dalam jihad yang benar, ya. Adapun temannya yang tadi masuk Islam meninggal dalam keadaan biasa, meninggal setahun setelahnya. Lalu Talhah berkata, fara'aitu fil manam, aku bermimpi suatu malam. Aku berada di pintu surga,
aku bersama dua orang tersebut. Lalu kemudian datang seseorang keluar dari pintu surga, lalu dia mempersilahkan orang yang meninggal setahun belakangan untuk masuk surga. Lalu kemudian dia keluar lagi dan kali ini mempersilahkan orang yang meninggal syahid untuk masuk surga. Lalu dia keluar lagi dan dia menemuiku dan berkata, irji fa innaka ya lam tani laka ba'd. Kembalilah karena saat ini belum saatmu. Maka esok harinya Talhah menceritakan mimpinya kepada para sahabatnya yang juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka merasa heran dengan mimpinya mimpinya Talhah. Lalu mereka datang kepada Nabi SAW menceritakan mimpinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun. Kalian merasa heran dengan apa dari kisah tersebut atau dari mimpi tersebut? Apa yang kalian herankan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, sesungguhnya salah seorang dari mereka itu aktsar ijtihadan, itu lebih bersemangat ya sampai meninggal syahid. Adapun yang setelah yang satunya lagi dia meninggal biasa setahun kemudian. Tapi kenapa dipersilahkan masuk surga terlebih dahulu? Dipersilahkan masuk surga terlebih dahulu. Ya. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, alaysa makatha hadza ba'dahu sanah, bukankah orang ini yang kedua ini diberikan bonus usia 1 tahun setelahnya? Diberikan bonus usia 1 tahun setelahnya. Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Jadi diberikan usia tambahan. Ya, nikmat yang seringkali kita lalaikan. Kemudian perhatikan apa kata Nabi SAW. Beliau mengatakan, fa'adraka Ramadan, lalu dia mendapatkan Ramadan. Fasam, lalu dia saum. Wasala kada, lalu dia salat ini. Wa kada minas sajdah, lalu dia juga sujud ini, menambah salat dan sujudnya fi sanah dalam 1 tahun. Bala ya Rasulullah, ya betul ya Rasulullah. Dia mendapatkan saum, dia memperbanyak salatnya di atas tahun tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, fama bainahuma, maka kedudukan keduanya di surga perbedaannya ab'adu mimma bainas samai wal ardh, itu bahkan lebih jauh dibandingkan surga, dibandingkan langit dan bumi. Subhanallah. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi dari hadis tersebut kita dapati ternyata bahkan orang yang meninggal syahid, ya, yang meninggal dalam keadaan yang sangat mulia, yang seorang muslim harus memimpikan mati syahid. Kalau tidak, dalam satu hadis Nabi SAW katakan kita meninggal dalam membawa salah satu cabang kemunafikan. Kalau kita enggak bermimpi pingin syahid, ya. Dia meninggal dalam keadaan seperti itu, ya, sama-sama mu'alaf baru masuk Islam, yang satu semangat lalu kemudian berjihad, meninggal, ya. Tapi justru yang dipersilakan masuk surga terlebih dahulu temannya yang meninggal biasa setahun kemudian. Ternyata setelah ditanya kuncinya apa? Kuncinya dia tinggal 1 tahun ditambah usia 1 tahun, Pak. Ya, ditambah usia 1 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Ya. Subhanallah, ini nikmat yang seringkali kita benar-benar lalaikan. Kalau kita mau merenung, saya kira pasti masing-masing dari kita ada teman satu angkatan, teman 1 tahun kelahiran, teman 1 letting, yang sudah mendahului, dan kita diberikan bonus bertahun-tahun lebih banyak dibandingkan dia. Ini 1 tahun ternyata signifikan ininya, signifikan kekayaan sejati yang diperolehnya, karena kita bicara mengenai surga, kehidupan yang tidak mungkin bisa punah, akan selama-lamanya. Lalu yang berikutnya apa? Kedudukannya di surga ternyata bahkan lebih jauh perbedaannya antara langit dan bumi. Subhanallah. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Kadang kita dengan usia yang dilebihkan oleh Allah,
ya, kita terlalaikan oleh perkara yang naudzubillah, sebagian manusia terlalaikan oleh haram, ada yang terlalaikan oleh hal yang makruh, ada terlalaikan oleh perkara yang mubah. Syaitan begitu pintar menggelincirkan kita. Terkadang habis waktu kita oleh perkara yang mubah. Nasallahu al-maghfirah, semoga Allah mengampuni kita. Padahal ternyata usia 1 tahun tersebut, seseorang tadi dengan sholat-sholat yang dia perbanyak, ya, Ramadan yang dia isi dan diterima di sisi Allah, ternyata tempatnya di kehidupan yang abadi bedanya antara langit dan bumi. Maka subhanallah, ya, ini sesuatu yang harus kita renungi. Pertama, kita berusaha mempersiapkan Ramadan sebaik-baik mungkin. Ya, kita tidak tahu, tentunya ini nasihat bagi kami sendiri. Kita tidak tahu Ramadan ini apakah Ramadan kita di antara Ramadan lainnya atau Ramadan terakhir, ya. Atau bahkan ternyata Ramadan terakhir adalah tahun kemarin, ya. Bisa jadi kita tidak bisa, ya, semoga Allah panjangkan usia kita, sama sekali tidak bisa menjamin bahwa kita sampai di Ramadan besok. Tadi sore baru saja, subhanallah, ya, adik ipar kami, dia pulang ke Bogor, ya, rumahnya ada adiknya di sana, subhanallah, ya. Dia dapati adiknya sudah terbujur kaku, ya. Dia di rumah sendirian, dia begitu panik, bingung, bisa panggil tetangga dan segala macam. Ternyata sudah meninggal, usianya masih 30-an, ya. Entah karena penyakit apa belum didiagnosis secara ini. Cuman sekarang mungkin, ya, tadi malam dibawa ke rumah sakit dan, ya, dicari penyebabnya. Artinya kita benar-benar tidak bisa menentukan usia kita, ya. Makanya semoga ini menjadi nasihat bagi kami sendiri, bahwa Ramadan besok semoga Allah berikan kita taufik untuk memperbaiki keadaan kita, ya. Amal-amal kita diperbaiki oleh Allah, dan juga tentunya dosa kita diampuni dan derajat kita dinaikkan. Berhubungan dengan Ramadan, maka kita telah bahas di antara permasalahan-permasalahan Ramadan, ya, sejumlah perkara Ramadan. Kita juga akan berbicara mengenai, ya, di antara perkara yang dalam Ramadan ada perkara-perkara yang disebutnya muhbitat, ada yang muftirat. Muhbitat apa? Perkara-perkara yang dianggap para ulama membatalkan pahala puasa, namun puasanya tetap sah. Jadi pahalanya bisa berkurang atau hilang, tapi puasanya tetap sah, tidak wajib mengqadha. Contohnya seseorang melakukan ghibah, namimah, adu domba, berbohong, bersumpah palsu, melihat hal-hal yang haram, ya, dia berkurang, bahkan bisa batal pahala puasanya, namun puasanya tetap sah. Artinya dia tidak wajib mengqadha. Ada yang disebut al-mufattirat, perkara yang membatalkan puasa. Begitu pula pahalanya, Antara lain, ya, naudzubillah, murtad walaupun sebentar, haid dan nifas, gila walaupun sebentar, pingsan dan mabuk jika terjadi sepanjang puasa. Ya, jika terjadi sepanjang puasa. Orang yang pingsan seharian penuh, kecuali dia sempat sadar, dia punya niat buat puasa malam harinya, lalu dia sempat sadar sebentar, maka insya Allah puasanya sebagian ulama mengatakan tidak batal. Kecuali karena kecerobohan seperti mabuk, maka batal. Dan tentunya di antara pembatal yang besar adalah seseorang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Yang tentunya dia selain berdosa besar, dia juga sebagian ulama mengatakan wajib menahan diri, tetap tidak boleh makan dan minum, sebagian ulama mengatakan demikian. Lalu dia harus membayar kafarah uzma, kafarah yang sangat besar, yaitu dia selain mengqadha, dia juga harus puas. Pertama, dia memerdekakan budak, seorang mukmin. Kalau nggak ada, baru pindah yang kedua, dia puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus.
Kalau tidak ada, baru dia memberi makan 60 orang miskin. Setiap satu orang satu mud. Setiap satu orang satu mud, sekitar 0,8 kilogram. Ya. Kemudian juga di antara pembatal puasa adalah masuknya ain, benda ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka, manfaat. Ya. Nah, ini secara ringkas ya, melalui bagian tubuh yang terbuka, hidung, telinga, ya, mata, ya. Namun ulama kontemporer, ulama terdahulu mengatakan sesuatu yang ditetes ke telinga atau mata itu membatalkan dengan persepsi bahwa ada lubang, ada saluran yang menyambung ya dari mata atau telinga seseorang ke tenggorokan lalu kemudian ke lambung, sehingga kan itu sesuatu yang dilarang. Masuknya sesuatu itu dilarang antara lain kalau pertama kalau lewat hidung sudah melewati khoisum. Khoisum itu di sini, Pak. Air atau makanan melewati khoisum. Adapun kalau makanan atau minuman atau air atau sesuatu benda melewati, sebagian ulama mengatakan melewati makhraj huruf H, tempat keluarnya huruf H di tengah tenggorokan. Kalau telinga melewati ini dianggap. Ini kalau mohon maaf ya bagian dalam. Ini kalau dubur ya, dubur seseorang, lubang anusnya kalau melewati tempat yang tidak wajib dibasuh saat mandi besar, bagian dalam ya. Namun ulama kontemporer tadi berhubungan dengan tetes mata dan tetes telinga, mereka mengatakan tidak membatalkan. Kenapa? Karena tidak ada saluran khusus antara mata menuju tenggorokan, begitu pula telinga menuju tenggorokan secara langsung. Kecuali kalau telinga seseorang pecah gendang telinganya, maka memang ada saluran yang bisa bersambung. Ya, kalau keadaan normal tidak ada. Sehingga ulama kontemporer mengatakan hal tersebut, tetes mata atau tetes telinga, insya Allah tidak membatalkan puasa. Jarum suntik. Jarum suntik ini kita sebutkan antara ini dari perspektif ulama, sebagian ulama Syafi'iyah ya. Jarum suntik itu secara yang populer adalah pendapat yang di sini disebutkan pendapat yang ketiga. Kalau dia menguatkan tubuh maka membatalkan. Isinya gizi. Contohnya apa? Infus. Kalau tidak menguatkan tubuh seperti melalui urat atau melalui otot, namun tidak menguatkan khususnya melalui otot, maka tidak membatalkan. Tapi kalau melalui urat bisa membatalkan. Ya. Menelan ludah tentunya insya Allah tidak membatalkan kecuali dia keluarkan terlebih dahulu lalu dia sedot lagi. Ya. Apalagi katanya kata para ulama kalau bercampur dengan benda lain, ya, bercampur dengan sirup dan es batu, ya, ludahnya keluar, campur sirup dan es batu masuk lagi. Nah, ya. Kemudian ya masuknya air dalam kumur ini kalau tidak terlalu keras maka tidak membatalkan. Ya. Beberapa obat seperti Ventolin untuk asma, ya, ini sebagian ulama mengatakan ya membatalkan, ya. Kenapa? Kan ada sesuatu yang masuk ke tenggorokan. Namun ulama kontemporer seperti fatwa dari lembaga fatwa di Saudi, juga Majma' Fiqih Al-Islami, mengatakan obat asma itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena jumlahnya sangat sedikit. Untuk satu seperti ini cuma 10 mil dibagi ke 200 dosis. 200 dosis. Itu setelah diteliti jumlahnya sama kalau kita wudhu, ada air yang masih mungkin ketika kita menghirup air ke hidung, ada air yang tersisa masuk ke sini. Ya seperti itu, sangat sedikit. Atau sekarang ada obat asma yang Symbicort, ya, kalau dari BPJS itu dia serbuk tapi sangat sedikit, ya,
Kalau diputer cet, kita nggak tahu ada keluar atau enggaknya. Baru biasanya obatnya gitu diputer terus dihirup, gitu. Obat asma. Ya. Itu pun sama seperti para ulama mengkiaskan seperti debu yang masuk ke mulut kita saat kita naik motor, naik sepeda. Dan itu termasuk yang dimaafkan. Sehingga fatwa ulama-ulama kontemporer mengatakan, ya walaupun ini perbedaan pendapat, sebagian ada yang mengatakan batal, tapi kami cenderung ke pendapat ulama kontemporer, mereka mengatakan tidak membatalkan. Ya, karena tadi sama seperti debu yang masuk ke dalam mulut seseorang. Ya. Begitu juga dengan sesuatu yang dimasukkan sepanjang kateter. Ya. Kateter ulama terdahulu mengatakan membatalkan, ulama kontemporer mengatakan tidak, karena pada hakikatnya ulama dahulu mengatakan membatalkan karena itu masuk saluran terbuka yang bersambung dengan lambung. Cuman masalahnya anatomi modern kan membuktikan bahwa dari lambung ke tempat pengeluaran kubul ataupun dubur, ya ada saluran langsung. Tapi kalau kebalikannya tidak bisa masuk begitu saja, gitu kan? Tidak bisa masuk begitu saja. Maka sebagian ulama kontemporer mengatakan tidak membatalkan. Nah, ini mohon maaf ya. Ini kalau misalnya berhubung dengan pasangan ya. Misalnya seseorang mohon maaf berusaha mengeluarkan air mani atau masturbasi ya, dengan sendiri atau tangan istrinya ya, berpelukan dan berciuman, ini tentunya membatalkan puasa. Dia dengan tangan sendiri ataupun tangan istrinya sembari berpelukan atau berciuman, berpikir dan menghayal, bila menyebabkan keluarnya mani maka ini membatalkan ya, terutama dilakukan secara sengaja. Ya. Namun kalau misalnya keluarnya bukan karena bersentuhan, seperti melihat atau berkhayal, sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan. Ya, kalau keluar sendiri mohon maaf ya, tidak misalnya dipegang terus tiba-tiba keluar sendiri. Ya. Karena melihat atau berkhayal, maka ini tentunya mengurangi pahala puasa, namun menghilangkan pahala puasa. Sebagian ulama mengatakan demikian, namun tidak membatalkan, dalam arti dia tidak mengqadha. Kalau mencium pasangan istri bila membangkitkan syahwat haram, kalau tidak sampai membangkitkan syahwat maka disebutnya khilaful aula, menyelisihi yang utama. Karena Nabi SAW pernah beliau mencium istri-istrinya saat Ramadan dan beliau mengatakan, aku yang paling kuat menahan diri ya. Maka bagi mereka yang bisa menahan diri, tidak mengapa mencium istrinya. Ya. Tapi kalau pengantin baru janganlah, bahaya pengantin baru. Ya. Di sini masih banyak Pak pengantin baru, pengantin senior semua ya. Pengantin senior nggak apa-apa berarti insya Allah. Kecuali pengantin senior rasa pengantin baru. Ya. Kemudian sekarang ini ada semacam tabel. Ini tabel fikih dari ringkasan dari beberapa kitab fikih, khususnya dalam perspektif mazhab Syafi'iyah. Ini dibuat oleh adik kelas kami ya, untuk memudahkan. Pertama, ada beberapa perkara yang membatalkan puasa dan ada beberapa konsekuensinya. Pertama, konsekuensinya adalah mewajibkan qadha dan membayar fidyah. Pertama, orang yang membatalkan puasa karena khawatir pada orang lain. Contohnya, wanita hamil yang tidak puasa karena khawatir akan anaknya atau bayi yang dikandungnya. Ya. Bayi yang disusui atau bayi yang dikandungnya. Maka selain qadha dia membayar fidyah. Selain qadha dia membayar fidyah. Yang kedua adalah orang yang mengakhirkan qadha dan mampu untuk mengqadhanya hingga masuk Ramadan berikutnya. Begini maksudnya Pak, seseorang punya hutang Ramadan, terus dia tunda-tunda terus, nantilah, santai dulu lah, santai, datang Ramadan berikutnya, padahal dia punya waktu. Maka apa yang harus dia lakukan? Ya dia ikut Ramadan puasa tahun itu, tapi setelah Ramadan itu dia harus kemudian juga mengqadha plus membayar
fidyah. Ya, ini pendapat umumnya ulama. Ya, ada yang mewajibkan qadha saja. Batal puasa karena pingsan atau lupa niat di malam hari. Jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, yaitu dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan juga Hambali, mereka mengatakan kita harus meniatkan setiap malam di puasa Ramadan itu, walaupun tidak harus diucapkan. Karena letak niat itu di dalam hati yang disepakati. Cukup dalam hati saja. Tapi kalau dia tidak niat sampai datang subuh, maka berlaku perkataan Nabi SAW, barang siapa yang tidak meniatkan dalam malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan dia ketika besok paginya dia tidak malamnya tidak berniat, maka dia kemudian puasanya tidak sah dan dia mau qadha. Makanya kita harus berusaha ingat ini. Walaupun sebagian ulama mengatakan mereka yang sahur itu hakikatnya sudah berniat, karena ya tidak mungkin seseorang makan di sepagi itu kecuali untuk berpuasa. Jadi sebagian ulama dia mengatakan sahur pun sudah bagian dari niat, ya. Itu dalam mazhab Imam Malik, menurut Imam Malik boleh, tapi menurut jumhur nggak boleh. Tetap harus tiap malam. Yang disebut malam itu dari maghrib sampai subuh. Antara waktu itu dia harus niatkan. Dia harus niatkan, ya. Dengan tadi ada perbedaan bagaimana dengan dia mungkin tidak niat secara khusus tapi dia sahur, ya. Allahu alam, kalau kami lihat sahur pun insya Allah termasuk bagian dari niat, yaitu tadi bagaimana seseorang bisa makan jam setengah 5, setengah 4, ya, kalau bukan karena mau puasa, itu karena dia sudah niat, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan sahur pun sudah termasuk bagian dari niat, ya. Walaupun tentunya untuk lebih berhati-hati tetap kita dalam hati niatkan bahwa besok kita akan puasa Ramadan, ya, sebagai bentuk kewajiban, ya, walaupun itu cukup dalam hati. Ada yang membayar fidyah saja. Siapa? Orang tua yang renta dan tidak mampu berpuasa, tapi akalnya masih ada, maka dia membayar fidyah. Orang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Dia bisa jadi masih muda, namun sakitnya parah, tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia membayar fidyah saja. Ada juga yang tidak mewajibkan qadha dan membayar fidyah, yaitu orang yang batal puasanya karena gila dan bukan karena cerobohannya. Dia membayar fidyah, tidak mewajibkan qadha. Nah ini sekarang kita lihat fidyah. Fidyah itu 1 mud dari makanan pokok satu negeri, sekitar 6,75 kilogram. Tapi kalau dalam hitungan hitungan Basnas itu sekitar antara 0,75 sampai 0,8 kilogram satu harinya. Hanya diberikan fidyah ini kepada 2 golongan, fakir dan miskin. Ya, boleh memberikan beberapa mud untuk 1 orang, namun yang lebih utama 1 mud untuk 1 orang. Maksudnya begini, saya nggak puasanya saya sekitar 10 hari, berarti sekitar 7,5 kilo. Ya, ini untuk si nenek. Si nenek udah lemah, ya, dia nggak puasa 10 hari. Maka kita bisa berikan 7,5 kilo itu misalnya ke 1 orang, itu boleh saja. Ya, tidak harus satu-satu, 1 mud 1 orang. Boleh saja semuanya ke 1 orang. Walaupun yang lebih utama tetap dibagikan ke 1 orang 1 mud, ya, atau ya 1 mud 1 orang. Ya. Berbeda dengan kafarah ijma. Kafarah ijma yaitu ketika seseorang melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan, kalau tadi dia nggak mampu puasa, dia memberikan makan kepada 60 orang miskin, 60 mud. Ya. Nah ini kapan dibayarnya? Saat dia tidak berpuasa atau mengakhirkan sampai akhir bulan atau setelahnya. Misalnya dia saat itu nggak puasa, maka dia bayar langsung fidyah. Kalau tidak, nanti akhir bulan, ya, Ramadan, atau nanti setelahnya, atau nanti pas ada uang.
Habis Lebaran dia nggak ada uang untuk bayar fidyah, baru ada uang sebulan setelahnya, maka tidak masalah. Tidak boleh memajukan pembayaran pada awal bulan. Maksudnya apa? Nah, si ibu kan ini udah sakit-sakitan terus, udahlah langsung kita 0,75 dikali 30 langsung dibayarkan di awal, ya, berupa misalnya beras 1 karung. Apakah boleh? Kata para ulama nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu, ya, namanya di sini ulama sangat jeli, ya. Kita nggak tahu usia, ya. Biasa saja dia mendapati Ramadan cuma 3 hari, berarti kewajibannya 3. Kalau sampai akhir belum ada kewajiban bagi dia, ya. Dan syariat ini tidak memberatkan, ya. Bolehkah dengan makanan tunai dalam mazhab Syafi'iyah, ya, memberi makanan pokok sebelum diolah? Tapi sebagian ulama mengatakan boleh, ya, jadi makanan jadi itu boleh. Kenapa? Karena dahulu sahabat yang mulia Anas bin Malik, beliau usianya sampai 100 tahunan. Ketika di akhir usia beliau tidak kuat lagi berpuasa, lemah. Maka beliau membayar fidyahnya dengan mengundang orang fakir miskin ke rumahnya, lalu beliau mengolah makanan, ya, maksudnya keluarganya mengolah makanan dan memberi makan mereka. Sehingga sebagian ulama mengatakan bolehnya mengganti fidyah itu bukan dengan makanan pokok tapi dengan makanan jadi, ya. Jadi boleh saja, sebagian ulama mengatakan demikian, ya. Kemudian, ya, itu mengenai, ya, sekarang kita sedikit mengenai masuk ke itikaf, ya. Walaupun ya nggak apa-apa, di awal kita bahas langsung itikaf, ya, sedikit. Itikaf secara bahasa menetapi sesuatu, walaupun sesuatu yang buruk itu disebut itikaf kalau menepati sesuatu. Secara syariat artinya berdiam diri dengan tata cara tertentu yang dilakukan orang tertentu di tempat dan niat tertentu, ya, secara syariat. Dan itikaf ini hukumnya wajib bila dinazarkan. Kalau anak saya lulus kedokteran, saya mau itikaf 1 hari di Masjid Al-Kautsar, maka ketika lulus anaknya hukumnya wajib dia itikaf karena nazar. Hukumnya sunnah, dan sunnah yang sangat ditekankan, dan hukum asalnya itu 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Kemudian juga itikaf bisa menjadi makruh menurut para ulama wanita yang menarik penampilannya atas izin suaminya dan aman dari fitnah. Maksudnya dia itikaf, suaminya mengizinkan, dan juga aman dari fitnah. Aman dari fitnah ini menuju ke masjid aman, terus tempatnya di masjid terpisah, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau ini wanita yang menarik penampilannya, di hukumnya makruh. Ada yang hukumnya haram, yaitu itikafnya wanita tanpa izin suami, atau dengan izin suami namun dikhawatirkan timbul fitnah. Misalnya tempat itikafnya itu tercampur sama laki-laki, atau penghalangnya hanya sesuatu yang sederhana sehingga terlihat, ya. Maka ini walaupun sah itikafnya, namun para ulama katakan haram, dia berdosa, ya, ketika itikaf tanpa izin suami. Dan tidak sah bila orangnya junub dan wanita haid, ya. Hadis-hadis keutamaan itikaf secara khusus hampir umumnya hadisnya dhaif bahkan maudhu, ya. Namun kalau bicara bahwa itu adalah sunnah Nabi SAW, ya, beliau semenjak pindah ke Madinah beliau tidak pernah meninggalkan itikaf ketika beliau pindah dari Mekah ke Madinah. Itikaf syaratnya adalah berniat dan dilakukan di masjid yang murni masjid, diwakafkan sepenuhnya untuk masjid, ya. Bukan misalnya, ya, ini aula saja Pak, kalau Jumatan dipakai, atau kalau ada acara-acara untuk sholat dipakai, tapi sebenarnya ini aula. Nah, itu bukan murni masjid.
Berdiam diri dalam jangka waktu di atas kadar tumanina sholat. Jadi namanya itikaf itu walaupun sebentar kita niatkan masuk dalam masjid, saya pengen itikaf ibadah, ya, berdiam diri di masjid, walaupun sebentar itu disebut itikaf. Yang kedua, yang berikutnya suci dari hadas besar. Kemudian pelakunya berakal dan dia muslim. Sunnahnya itikaf itu di masjid jami, masjid yang ada sholat Jumat, sehingga dia tidak perlu berpindah ke masjid lain ketika mau sholat Jumat. Ya, tapi kalau Ustadz yang terdekat dengan yang bisa saya jangkau ada dua masjid, satu masjid jami yang ada sholat Jumatan, tapi di situ nggak kondusif sama sekali. Saya nggak bisa itikaf lah, masjid transit misalnya. Ya, tapi satu masjid lagi itu memang saya sangat cocok, bisalah untuk itikaf. Hanya saja tidak diselenggarakan sholat Jumat karena ya cuman dikit orang-orangnya, ya cuman dikit orangnya untuk sholat Jumat. Untuk sholat biasa lumayan, tapi untuk sholat Jumat dikit, sehingga gabung ke masjid jami. Bolehkah saya itikaf di situ? Para ulama katakan boleh, ya. Walaupun tadi lebih utama tetap di masjid jami, sehingga dia tidak perlu keluar sholat Jumat. Juga itikaf sehari penuh yang paling utama dengan menggabungkan malam dengan siangnya, bukan kemudian siangnya pulang ke rumah, malam masuk lagi. Kalau yang utama penuh, ya. Kemudian dalam keadaan berpuasa, ini lebih yang sunnahnya. Memperbanyak doa, zikir dan ibadah, meninggalkan hal yang dimakruhkan dan tidak berfaedah, ya. Dan juga kita, ya, kalau bisa bernadar untuk itikaf itu lebih utama karena dianggap mendapatkan pahala fardu. Pembatal itikaf, gila dan pingsan, mabuk, haid dan nifas, murtad, junub, keluar dari masjid tanpa ada uzur. Kalau seseorang keluar dari masjid tanpa ada uzur, uzurnya misalnya toiletnya di sini rusak, harus keluar, atau nggak ada makanan, ya, maka itu termasuk uzur. Namun kalau tidak ada uzur, hanya ingin keluar saja, bosen pengen ngabuburit sebentar. Nah, engkau itikaf, Pak, ya bosen gitu kan? Maka ini dianggap membatalkan. Kalau dia sudah batal, dia ingin masuk lagi gimana? Dia niatkan lagi masuk dalam tempat itikaf. Ya. Lailatul Qadar disebut Lailatul Hukmi, Lailatul Takdir, yaitu malam di mana Allah menentukan takdir apa yang Dia kehendaki di tahun itu. Perkara kematian, ajal dan rezeki seseorang itu antara yang ditentukan di malam tersebut. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Dan dia disebutkan khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagian ulama mengatakan orang yang sholat dan sujud di malam itu, ya, itu lebih baik daripada orang yang sholat dan sujud selama 83 tahun 4 bulan. Oleh karena itu, ini kemurahan Allah yang Allah berikan kepada hambanya, maka jangan disia-siakan. Lailatul Qadar kita ketahui umumnya ganjil. Di antara malam diharapkan malam 21, 23 atau 27. Umumnya hadis-hadis yang menceritakan mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar yang terjadi di malamnya itu hadisnya dhaif. Hadis yang kuat itu umumnya berbicara tanda yang terjadi setelahnya, esok harinya, pagi harinya. Ya. Seperti Nabi SAW katakan, yang aku dijadikan lupa malam Lailatul Qadar itu kapan? Hanya saja aku waktu itu ketika sujud dahiku basah, becek. Kenapa? Karena Masjid Nabawi waktu itu tengahnya terbuka, Pak. Tanah dulunya kan. Sehingga hujan. Ketika hujan, dan hujan di Arab itu hujannya sebentar saja. Ketika hujan, kemudian jadi becek. Nah, jadi artinya malamnya itu hujan. Ketika esok hari, kemudian matahari bersinar tidak terik. Kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap akhir Ramadan pasti ada hari yang matahari bersinar tidak terik. Perhatikan semua, pasti ada. Cuma yang jadi masalah biasanya bukan sekali, kadang 2 kali. Jadi yang mana nih katanya? Nah, kata para ulama, Lailatul Qadar memang
Allah jadikan dengan hikmahnya misterius. Kenapa? Agar seseorang itu tidak bersemangat ibadah cuma di satu malam saja. Kalau dia tahu oh tanggal 21, udah dia ibadah 21, sisanya dia ya berburu baju lebaran lagi, gitu kan? Atau tanggal 25 saja, atau 27 saja. Memang paling diharapkan tanggal 27, tapi tidak ada yang bisa menentukan. Ya. Tingkatan menghidupkan Lailatul Qadar paling tinggi, menghidupkan seluruh malamnya dengan berbagai macam ibadah, sholat, tilawah, doa, zikir. Makanya orang yang itikaf itu seringkali mereka bersiasat. Pagi mereka tidur, ya sampai menjelang zuhur. Kemudian pada zuhur mungkin sebagiannya dia gunakan untuk tidur lagi. Pada asar dia tilawah dan segala macam. Ya, pada isya terus bablas sampai subuh dia ibadah. Walaupun ya bisa boleh saja kita mau di antara pada isya sampai subuh kita istirahat dulu, tiduran sejam 2 jam, ya sesuai dengan kondisi seseorang. Tapi yang level paling tinggi seluruh malamnya dia hidupkan. Level menengah menghidupkan sebagian besar malamnya dengan ibadah yang disebutkan. Kalau ini sebagian besar malam, kalau tadi seluruh malam begadang dia, ya. Kalau yang menengah dia sebagiannya, tidak begadang full. Yang paling rendah minimal dia sholat isya berjamaah dan juga sholat subuh berjamaah. Jadi bapak-bapak yang tidak sempat, ya, ibu-ibu minimal sholat isya dan subuh berjamaah khususnya di 10 hari terakhir. Kalau dapat malam Lailatul Qadar, apa yang diucapkan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Kau Maha Pemaaf, menyukai permaafan, maka maafkanlah aku. Ya. Kalau wa'fu anna apa? Wa'fu anna sama saja, artinya kami. Kalau anni artinya saya, maafkanlah saya. Malam hari terasa sejuk dan juga matahari besok paginya tidak terlalu panas dan puasa sangat sejuk, ya. Ini esok harinya. Dan tidak ada tanda khusus seseorang kalau dapat Lailatul Qadar itu tidak ada tanda khusus. Tidak ada cahaya yang ada orang ya tiba-tiba seperti orang dapat wangsit, cus, ya kayak film-film. Gak ada seperti itu ya. Yang ada antara lain dan para ulama ibadahnya dia akan menjadi lebih baik, ya, pribadi yang lebih baik khususnya dalam ibadahnya. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, ya, fikih zakat fitri nanti mungkin pada waktunya insya Allah kalau ada kesempatan kita akan sampaikan. Apabila diskusi ya, silakan. Ya. Iya. Oh, silaturahmi apakah memperpanjang usia? Maksud Bapak, apakah silaturahmi memperpanjang usia? Ya kalau dia memperpanjang usia, kalau usianya diperpanjang, lalu dia isi dengan tadi, dengan ibadah yang diterima, maka insya Allah bisa dengan izin Allah. Iya kalau dia istilahnya kata Nabi SAW, man yasuruhu an yubsatu lahu fi rizki, barang siapa yang senang rezekinya dilapangkan, wa yunsha'u fi athari, dan juga usianya dipanjangkan, fal yasir rahimah, maka hendaklah dia sambung silaturahmi. Insya Allah dengan silaturahmi yang dia sambung, Allah panjangkan usianya. Kalau dia gunakan dengan ibadah, maka itu bisa meninggikan. Kalau dia gunakan dengan ibadah. Ya. Ya.
Kalau menurut jumhur, kumur dan istinsyak menghirup itu hukumnya dia sunnah menurut mayoritas ulama. Tapi kalau wudhu Ramadan, apakah kemudian kita tidak usah? Nggak apa-apa, Pak. Kita kumur saja dan istinsyak, tapi tidak usah berlebihan. Kata Nabi SAW, balighu fil istinsyak. Kalian sungguh-sungguhlah dalam istinsyak. Ketika menghirup air ke hidung itu sungguh-sungguh. Illa an takuna sha'ima, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kalau puasa nggak usah terlalu kencang, biasa saja, gitu Pak. Ya. Jadi tetap melakukan, cuman tidak terlalu bersungguh-sungguh, biasa saja. Gitu. Ya. Yang mengatakan puasa itu tidak mengatakan seorang lain marah-marah apa itu sudah batal puasanya. Tergantung marahnya karena apa? Oh, saya nggak tahu itu apa kisahnya sahih atau tidak. Karena umumnya ulama, andaikan yang kayak gitu kan tidak harus mengqadha. Kalau itu berarti kalau batal seperti itu seperti harus mengqadha. Kalau ini mengurangi saja. Kalau itu saya tidak tahu kisahnya, perlu dicek Pak ya, apakah memang itu hadis yang sahih atau bukan. Yang Bapak bilang tadi Nabi SAW memerintahkan memberikan makanan, itu harus dicek apakah hadis sahih atau bukan. Ya. Tapi isinya ya marah-marah ini mengurangi pahala puasa. Tapi tergantung juga marah-marah dalam apa. Kalau marah-marah dalam berjihad, ya, menghadapi musuh, itu sesuatu yang tidak mengapa. Para sahabat dahulu itu beberapa kali berjihad di bulan Ramadan, ya, berjihad di bulan Ramadan. Tapi marah-marah di sini adalah marah-marah yang tercela, yang karena tidak semua marah itu tercela. Marahnya seseorang melihat aturan Allah dilanggar itu sesuatu yang disyariatkan. Ya, misalnya kita mengingkari seseorang melakukan keburukan, lalu kita marah. Ya, lalu kemudian kita marah-marah ngasih tahu, ini kenapa kalian buka jam segini kalian berani-beraninya makan? Ya, itu sesuatu yang tidak tercela marah seperti itu. Masa kita mau, oh pada makan ya jam segini, waduh ya silakan aja lah kan itu. Nggak kayak gitu ya. Mangga diteraskan gitu, lajengkeun enggak. Jadi marah itu tidak semuanya tercela. Marah pada kebenaran itu sesuatu yang tidak tercela. Ya, tadi kan Lailatul Qadar itu menentukan kematian, bukankah kematian itu sudah ditentukan pada? Iya, itu disebutnya takdir sanawi. Jadi takdir itu ada berbagai macam jenis takdir. Satunya adalah takdir sanawi, takdir yang ditentukan setiap tahun. Tentukan setiap tahun itu maksudnya apa? Yang ditulis, yang diberikan catatannya kepada malaikat setiap malam Lailatul Qadar. Ya, disitulah kemudian ditentukan apakah tahun ini dia akan celaka. Kan tanda kutip ya, malaikat ini sebagai operator. Ya, sebagai operator. Jadi dikasih tahu nih, ini tugas Anda 1 tahun. Ya, ini si fulan ini 1 tahun begini dan begini dan begitu. Apa yang harus dikerjakan malaikat nanti dia kerjakan. Ya. Adapun yang ada di sisi Allah, ya itu tidak bertentangan, artinya yang barusan tadi dikatakan dia ditentukan, memang artinya yang ditentukan sama Allah di Lauh Mahfuz, kitab induk ada di Lauh Mahfuz. Kemudian diberikan perinciannya itu kepada malaikat setiap tahun. Si fulan tahun ini bahagia, tahun ini celaka, naudzubillah. Tahun ini sehat, tahun ini sakit. Itu diberikan kepada malaikat setiap tahun di malam Lailatul Qadar. Gitu. Ya. Apa tuh? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu. Sebagian ulama mengatakan tambahan karim itu dhaif. Hanya saja dalam doa itu terdapat keleluasaan, ya. Selama itu bukan doa yang disebutnya doa yang dalam ibadah yang mahdhoh, ibadah yang khusus, seperti misalnya ketika dalam ruku ada doa-doanya terus kita tambah-tambahin, itu nggak boleh. Tapi kalau dalam seperti ini doa yang umum,
Kan doa baca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa itu kan kita tidak harus baca itu dalam ibadah kita, dalam sholat, dalam apa. Itu bebas-bebas aja. Tapi kalau kita nggak baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu kan sebagian ulama mengatakan sholat kita tidak sah, bukan tidak sah, tapi meninggalkan yang wajib. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Nah, kalau doa yang seperti itu tidak boleh dirubah. Tapi kalau doa-doa seperti ini, walaupun tadi sebagian redaksinya mengatakan lemah, itu tidak mengapa digunakan. Tidak mengapa digunakan. Ya, karena kita dapati para imam di haram pun seperti itu, menambahkan karim seperti itu. Karena ada hadisnya gitu, hanya saja memang diperselisihkan kesahihannya. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Takdir sanawi ini mengenai takdir nanti suatu saat mungkin mudah-mudahan kita bisa bahas secara khusus mengenai takdir ya. Insya Allah. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan Pak. Dengan ada seseorang yang pada saat waktu zuhur itu dia ragu-ragu, saya ini batal puasa. Karena Ada sesuatu lah, dia merasa saya batal. Tapi pada saat dia akan jadi niatnya akan membatalkan. iya. 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 Niat berbuka, ya. Pertama begini, yang harus dia lakukan, kenapa dia tadi istilahnya mengatakan saya kayaknya batal, itu harus dia pastikan dengan betul. Ya, dia harus memastikan dengan betul. Jangan cuman sekedar keraguan saja, dia harus kembali kepada keyakinan. Yang saya lakukan ini memang perkara yang membatalkan atau bukan, harus dia kembali kepada keyakinan. Kalau bukan perkara yang membatalkan, ya dia teruskan. Kalau jelas-jelas membatalkan, ya batal, gitu. Ya. Tapi memang para ulama katakan, umumnya ulama, walaupun dia misalnya batal, perbuatannya dia melakukan sesuatu yang membatalkan, dia berusaha untuk menahan diri sampai matahari tenggelam, menghormati di bulan Ramadan. Ya. Para ulama mengatakan sunnahnya kita menahan diri, tidak kemudian kita makan dan minum. Tapi andaikan seseorang, kasusnya begini Pak, kalau yang Bapak katakan itu bisa dalam orang musafir. Orang musafir ini, kalau dia kemudian, dia dari awal sudah puasa, terus dia agak kepayahan nih, dia mau batal, nah itu bisa. Tapi kalau yang kasus Bapak tadi, dia harus pastikan, kalau sudah batal, batal, kalau tidak dia harus lanjutkan puasanya. Jangan kemudian ragu-ragu, ya. Dia harus pastikan dengan apa? Dengan ilmu makanya. Atau dia bertanya, ini kalau saya melakukan ini batal nggak? Gitu kan? Jangan berdasarkan persepsi, ya. Yang tadi kecuali yang musafir, karena musafir punya rukhsah, dia bisa antara batal atau tidak. Hanya saja bisa jadi orang yang punya rukhsah ini, musafir ini ragu-ragu, aduh saya batal nggak ya? Saya batalin jangan ya. Saya sebenarnya cukup kuat sih, cuman ini agak keleyang-keleyang dikit ya. Apalagi di depan, waduh ini ada yang restoran, ini nih restoran berhorden gitu kan, aman di situ. Ya. Saya pengen ini kabita gitu kan. Terus dia ragu-ragu, kalau dia ragu-ragu itu tidak otomatis membatalkan puasanya, kecuali dia sudah menetapkan ingin berbuka. Ya. Dia perjalanan dari Bandung menuju Semarang. Dari Bandung sudah sebelum subuh dia jalan, sehingga dia pokoknya berjalan lah. Ya, dia dari sebelum subuh jalan. Kemudian dia memilih berpuasa. Ya, sampai di Cirebon, aduh agak capek, keleyang-keleyang. Ya, udah gitu, waduh itu empal gentong, ini favorit saya ini empal gentong Cirebon, kapan lagi nih? Kan saya juga agak keleyang-keleyang. Terus dia ingin batal, dia niatin batal, udahlah saya batal aja. Udah, akhirnya dia masuk ke dalam restoran empal gentong, ternyata ngantri ya, karena cuma itu yang buka. Ya. Pas dia ngantri, Pak mohon maaf, habis Pak. Oh ini semua sudah orang laku Pak di sini. Apa aja Pak, mungkin tempe semua habis Pak, borong habis, nasinya habis, apanya habis. Boleh nggak dia kemudian udah saya puasa lagi kalau gitu, boleh nggak? Tidak boleh, dia harus kenapa? Dia batal karena apa? Karena dia sudah meniatkan, sudah mengazamkan, ya empalnya nggak dapat,
Ya batalnya iya. Karena dia sudah meniatkan, sudah menjazm disebutnya, sudah menetapkan saya mau batal. Kalau masih ragu-ragu enggak, tapi kalau dia udah saya mau batal aja, saya ingin satu mangkok bal gentok, maka dia batal seperti itu ya. Ya, silakan. Jadi mau tanya. Jadi niat 2 kali bisa boleh. Lihat 2 kali mana? Niat berpuasanya kan pada saat sahur. Enggak, itu kan membatalkan niatnya, Pak. Oh, iya. Kalau dia balik lagi nggak bisa tadi kan. Kan nggak bisa balik lagi. Sudah niat buka, nggak jadi, lalu niat puasa. Iya nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Dia batal aja langsung. Kalau dia sudah menjazam, dia bertekad mau batal, udah batal. Nggak bisa balik lagi. Kecuali ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, dia puasa, batal nggak ya? Batal nggak? Tadi misalnya batal nggak ya? Batal nggak ya? Nah itu tidak kemudian menjadi membatalkan puasa. Tapi kalau dia udah saya mau batal aja lah, ya. Kapan lagi di empal gentong bisa disantap, gitu. Nah, ternyata kalau tutup ya dia tetap batal puasanya, ya. Atau kalau habis tetap batal, ya. Baik, ya. Kan tadi kan terus semalaman ya, kan banyak cerita itu sampai di masjid dari satu saja kan lama waktu sahur. Ya. Itu berarti masuk kategorinya bukan itikaf ya, San? Masuk kategorinya berarti menunggu malam Lailatul Qadar. Kalau dia Enggak, termasuk itikaf. Niatnya itikaf. Kalau dia niat itikaf, itikaf. Karena itikaf itu minimal sebentar saja. Tapi yang sunnah memang full. Jadi ada tingkatannya itikaf itu. Ya, minimal kalau seseorang ingin mendapat keutamaan ya 10 hari terakhir full. Tidak keluar dari masjid, itu yang paling utama. Ya. Kalau kemudian tidak mampu, dia minimal misalnya beberapa hari saja ketika misalnya ganjil. Kalau tidak mampu, minimal malam saja. Setiap malam, kalau enggak, malam ganjil. Kalau tidak mampu sekali, tadi minimal dia kemudian ya sholat maghrib dan subuhnya ya di masjid seperti itu. Minimal seperti itu, tingkatan itikaf. Ya. Baik, ada lagi yang tanyakan? Bila tidak, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Mohon maaf bila ada dosa dan bila ada salah-salah kata. Semoga Allah sampaikan kita di Ramadan dengan sehat walafiat dan juga bisa beramal dengan amal yang terbaik. Allah berikan kita taufik ya, dan juga kita berkumpul bersama keluarga kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ahil alaina Ramadan bil imani wal abdi wa bisalamati wal islam wa bitaufiqi lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.